Bismillahi urupa karamulana tabe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katena kulang ngerembaleng barisal lang ada. Kupakuling sekali. Taberi kateng asen ya kahadere apina na apilangeri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur tatamata pulan riniatan bangia atek netek pak mai niak ngasing ngang hadiri ane pak gaukan nasari batan tate nama raim pasangalin na pemasena karain tak matinggia karaing Allah Ta'ala ya niak maan dari kiota maan dari minasan tate yakni kana anak lama mulung aja. Teman-teman sekalian, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan terkhusus untuk teman-teman Himpunan Mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sedang melangsungkan milad yang ke 35 yang berbahagia pada malam hari ini. Mungkin bisa kita berikan aplaus bersama-sama. Terima kasih apresiasinya teman-teman, dan selamat merayakan milad. Semoga milad ini menjadi refleksi yang penting dan kemudian dipahami sebagai sebuah proses untuk terus berkembang dan memberikan inovasi yang terbaik, khususnya dalam lingkaran keluarga Himpunan Mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam. Dan pada malam hari ini karena saya didaulat untuk membawakan sindri, perlu saya tegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang sejarah kebudayaan Islam, maka kita tentu juga berbicara tentang bagaimana perkembangan sejarah Islam yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satunya diteropong oleh sindri itu sendiri. Sindri sebagai sebuah pertunjukan tradisi lisan pada dasarnya mendapatkan pengaruh yang sangat kuat dari kebudayaan Islam Timur Tengah dan kemudian dimodifikasi oleh orang Makassar pada waktu itu. Kira-kira abad 16-17 BD, karena saya tidak hidup pada masa itu. Saya mendengarkan cerita dan literatur-literatur yang berkembang. Dan sindri memang biasanya membahas tentang sebuah sejarah. Hanya sejarah sindri tidak berada pada kajian sejarah arus utama atau mainstreamnya masyarakat Goa. Artinya kalau sejarah yang umum kita jumpai seperti Perang Makassar, runtuhnya Benteng Somboopu dan seterusnya itu dibahas oleh Lontara Bilang biasanya. Sementara sindri versi sejarahnya itu berkembang sebagai sebuah narasi prosa dan kemudian menjadi cerita rakyat. Tetapi bisa dilacak artefak-artefak atau peninggalan sejarahnya. Ada yang berasal dari Jenep Ponto. Ada teman-teman dari Jenep Ponto. Kalau kita jalan-jalan, kalau saya tidak salah daerah Tamalate, di situ ada kompleks makam Ima di Dain Rimakka. Pernah lihat pelang makamnya? Setidaknya melihat karena itu di pinggir jalan poros. Syukur-syukur kalau pernah berkunjung. Nah, kisah inilah yang saya akan bawakan. Karamulana kenna bungana kenna akak maklandra na naurunia gea na angka todom besere rituratea besere ribalanda ngampangaukan na bedem pagor rapatampuloa iballa cok bonto tanga ipa dak riarung keke angge kampili ritino angge datti ritina ro ibaso amman tangari bulo-bulo itu lusuk daem patak le ipatak le ridai ma imoteri punagaya itu dari ujung batu isondo ribut talaikang anak naipi pajarina tuan cikoang anak cerak nadatu lolo rilaikang ilang go ripaci nongange sampulo yang telung unggang
Kisah ini dimulai dengan narasi bagaimana awal mulanya sehingga terjadi keributan besar, bahkan perang di Turatea. Dan ini dimulai dari sebuah aksi perampokan yang dipimpin oleh kelompok perampok namanya Pagorap Patampuloa. Pagorap Patampuloa ini legendaris sekali dulu. Ada yang mengatakan jumlahnya memang 40. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlah 40 dalam kebudayaan orang Makassar artinya jumlah yang sangat banyak. Jari punania aku tanang karena jena atau rapurapungan joreng dato karena siapa? Patampulo itu melambangkan banyak sekali. Versi lain mengatakan bahwa memang 40 orang. Perampok inilah yang melakukan sebuah aksi dan memicu perang di Jeneponto pada waktu itu. Nane karaem bonto tangalaero la jaga ammenteng ipanyambunginna eri tujua minne kamma manjari panggaukanna lebatan tambiritana mingkana kajariam mo bedeng sayante donna karaem bonto tanga ya jaranna karaem bodo-bodo alinta ridan niaria eri butta dangko ini sikko nani embari batu rape nritaman roya ini cini abang kengiri rappo-rappo onjo pantama na jinania na tena mo pamotere na riroman na balandang. Korbannya adalah Karaem Bontotanga, seorang raja yang sebenarnya sedang bersiap-siap melangsungkan hajatan pernikahan anaknya. Mingkani lukka kiterona siaganjaranna anjo jarang kira-kira lah nih pulon na panjari gantala. Mingkana luka kini sumpadeng Pagorap Patampuloa dicuri oleh kawanan perampok 40 yang tadi. Anjorento mita langerang angkana anne bedem bate surona ima di daen rimaka nasaba iya memang ambalaki Pagorap Patampuloa jari ni suro mokio isuroa rikaraem Bontotanga iya kanana iya parun tupauna ae suro bajik ko kalau iya kana-kana ngilau anakku ima di nisa buka daen rimaka embaran nia pangasen na tua palangerekna eka iya memang ngambal laki Pagorap Patampuloa baki anjo sania sami paruruna suro ana tulusuk monaung ngambokoi balak lompona Karaem Bontotanga ansulu mi pantarang embana Bontotanga sallo isikek dek sallo isikek dek batu mi mangeri balak naima di daen rimaka tulusuk mina ri jamban nilantakan na tulusuk mantama rikale balak naima di baki amari mari posona anani rupai mo pakuta nan rima di Karaem Bontotanga mendengar desas-desus bahwa dalang dibalik pencurian ternak itu adalah Ima di Den Rimaka, seorang bangsawan yang tidak lain adalah keponakannya sendiri Kamanakan Natonji. Karaem Bontotanga terlanjur mempercayai desas-desus ini, makanya diminta kepada pesuruhnya tadi Suroa untuk pergi ke rumah Imakdi dan sampaikan perihal tersebut. Tanyakan kepada Makdi. Ya kanana Imakdi. Ai suro apa nu batui apa todon kujuk kunjungi nunia kama anne ampakalla saatengku ampa ben rombina bakku apuali suro angkana anakku Imakdi nisa buka daen rimaka pas suro anna mane iraya Karaem Bontotanga sayan tedona Karaem Bontotanga lin tak ridan ria barania pangasen nuna angkato dom palang irek nuna saba ikau ambal laki Pagorap Patampuloa. Makdi bertanya kepada Suro, apa tuh manu kunjungi nona tombat tonne mayam pakalla saat tengkom pabenrom binak bakku. Kedatanganmu mengejutkanku, ada apa gerangan? Kata Suroa, Makdi, ini adalah perintah dari Karaem Bontotanga. Beliau hendak menanyakan perihal pencurian ternak.
Apakah engkau memiliki sangkut paut dengan hal tersebut? Karena engkau memang berteman dengan Pagora Patampulua. Jadi Makdi ini memang ada riwayat pertemanan dengan kelompok perampok tadi. Apa jawaban ni Makdi? Akana mi Makdi ae surote na pangaseng ku bela mi palangerek ku silalong ku pi anne batura warigoa manana kana tomo anja kurapi kantonji ibalna cok bonto tanga mate ne pak mai nagukuta nang angkana te don ria panuela jaran ria panuele nutunuan reni mae ia malakana ke punalania bambana mingka ia jika nana te amago malakina sabat te don batu jeri paropo jaram batu jeri batu. Makdi mengatakan, Suro, saya tidak tahu menau tentang hal tersebut. Bahkan saya baru mendengarnya. Kenapa? Karena saya baru saja kembali dari goa. Memang saya bertemu Ibal Lacok Bonto Tanga, dedengkot perampok tadi. Dan dia mengatakan bahwa kuda itu dari Paropo dan kerbau itu dari Batua. Jadi tidak usah khawatir Makdi. Jadi sudah lain keterangannya si Balacok Bonto Tanga. Padahal itu adalah kerbau dari Karaeng Bonto Tanga. Baki anjo nama palakana musuro ammo tere andrai ribonto tanga batu imangena narapa mo sulengkana napa batu mo sumpai le bakana na ima di rikaraem bonto tanga mingka apa jina kana karaem bonto tanga ai suro pauang ima di Surabaya ratedong kuna paenteng jarang kuna punna tedong sangkam mana na punna jarang sandrapanna na punna doi 60 reala. Karaeng Bonto Tanga tidak mau tahu karena ia sudah terlanjur mempercayai isu tersebut. Sampai akhirnya ia mengatakan, sampaikan kepada Makdi, ia harus mengganti rugi pencurian ternak tersebut. Kalau kerbau sama gemuknya, kalau kuda sama tangkasnya. Kalau ia tidak bisa menggantinya dengan 2 ternak tersebut, maka uangkan saja, jumlahnya 60 real. Kalau misen suruh waribala naima di ampa batu ipasan nakaraem bonto tanga batu imangen apa batu mirima di apa jina mapuali mo ima di ae suro pawang ikaraem bonto tanga sirika nakelan bayar ratain rangku loko kanakelan sampai talukaku punna paenge rosi kali ni bayar ujung poke kujilaku pak bayar Imakdi juga sudah naik pitam larrotomi. Saya sudah katakan Suro, bukan saya pelakunya. Dan saya tidak akan mengganti sesuatu yang tidak saya ambil. Saya tidak akan mengganti rugi sesuatu yang tidak saya curi. Kalaupun demikian, Karaeng Bonto Tanga bersikeras saya harus membayarnya, maka saya akan membayarnya dengan ujung tombak. Dalam konteks bahasa seperti itu, orang Makassar memahaminya sebagai simbol perang. Kalau dibayar dengan ujung senjata tajam, badi, tombak dan seterusnya, kaleon dan seterusnya, itu adalah pertanda lebih baik perang daripada saya dituduh dan harus mengganti rugi sesuatu yang tidak saya lakukan. Batuan rais sensuruan apa batu mereka raem bonto tanggale bakanan naima di nani suro kalau musim suro ima di angkuta nam bajik yang gana eroto jem yang pentem bunduk nana kamalek bapauna jari kalau misen suro ima di apa jina masilla roto jemo ima di siagang karaem bonto tangga na tantu ami angkana lani pentem mi bunduka lani batantam mi besereka ya tonji kamanakan na purina si gendra la si bundu. Mereka sepakat untuk berperang, tidak ada jalan tengah. Ini diselesaikan dengan perang. Jari narapi mu allo pak bundu kang ngari parambali anjawa tua silangga-langga mitau mate atanias seni rekeng. Pada waktu itu orang yang mati tidak bisa dihitung demikian banyak.
di tanah lapang itu mungkin seperti ini luasnya. Darah mengalir sedemikian rupa. Ni cini mami sake jaya tompok buta ceraka. Enia mo sereta wamma dan nasa injak kana apa munani apa salah kamadudu. Angapa nasa batte donjana jaran naki bundu lompo kama. Ada satu yang dalam keadaan sekarat kemudian berkata, bagaimana bisa perang terjadi hanya karena persoalan kerbau dan kuda? Apakah itu tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik? Kenapa harus perang? Niaton tawam madang angkana kak dekuasen jang kana pasala kama padeng katena jana kuminawang sabak nakke kodom buntin nampa matuju bangina apa gau nania kamaya. Ada juga yang berkata, kalau saya tahu kalau ternyata asal usul dari penyebab perang ini adalah karena perkara demikian, saya tentu tidak akan ikut karena saya baru saja melangsungkan pernikahan, baru 7 malam sudahnya menikah. Apa ji nasi buntulu mu baji ima di nakaraim bonto tangga si ula mikam mate dong. Mereka saling bertubrukan seperti kerbau, siribaki mikam majangang seperti ayam yang sedang bersabung. Nani rapi kamu ni lapasangi karaim bonto tangga ini lapasangi baji kalona enakam matomi ni cini karaim bonto tangga jangan le bani sambal leta simbun cerak na kairi kanan saken na jam memo. Digambarkan bahwa leher dari karaim bonto tangga ditebas oleh Imadi dan Rimaka, dan itu digambarkan seperti ayam yang sudah disembelih menggelepar dan darahnya ciprat kemana-mana. Lek baki anjana ti rimbat tumai balacok bonto tangga nampanakana ae makdi punanu kana kalennu burane giling imai kalennu eta bang kami makdi nakana ae balacok angapanu nia kamma anne nampania antan nangi karewanu nalepa muanne bunduka emang kutalla sakatania buat kuna sabak matenga semita balaku. Ketika Karem bonto tangga sudah tewas, tiba-tiba datang Balaco dan dia berkata kepada Makdi, Makdi, kalau kau anggap dirimu laki-laki, putar badanmu dan kita yang bertarung. Makdi tentu kaget. Kenapa kau baru datang Balaco? Perang sudah usai dan tiba-tiba kau muncul seperti sedang mempertontonkan kehebatanmu. Lalu kata Makdi, kalau begitu ayo kita bertarung sampai mati. Karena kalaupun saya hidup tidak ada guna-guna saya hidup, karena seluruh pasukan dan rakyat saya sudah tewas di perang ini. Nakanamu ibala copuna kama antu paeng arepe sekoma naikate sidalekang alumpa mi Makdi si kokok mi kamajaran si batte mi kamajangang pamonani rapikan nilapasangi kacikoro na Makdi daen rimakan ajam mintong moribundu. Makdi akhirnya tewas. Dan Balacok bonto tangga sebagai dedengkot perampok tadi tiba-tiba muncul, dan sampai disitulah kisahnya. Tidak dijelaskan motif apa di balik itu dan apa kelanjutan dari cerita tersebut. Si kamami anjo sindrili naima di daen rimakai ya kak deji ya naku pasin rilen jaki sanggena dan niari sifat tangane bangya mingka mana salah tanggala toma puna sindri kasagena dan niari katetin rongase makinam nasabat tak doki jari nama pelakana wari kateng aseng iya daen nakama tojeng ya daen nakama tojeng. Demikianlah Sindril itu di masa lalu dibawakan sampai dini hari atau sampai subuh menjelang salat subuh. Tapi saya yakin dan percaya kita tidak akan sanggup melaksanakan pertunjukan seperti itu mungkin di lain waktu, karena kita mendengar jaki nak kendrene keso-keso kan aturung itu masongo tanggal ama sinampe. Jadi penakat anak muda ya kira-kira 10-15 menit air deh. Wak mi. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf untuk
kelakar yang mungkin kurang berkenan, sekali lagi selamat untuk Himaski, selamat untuk kita semua. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah yang dibawakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.